Halo, selamat datang kembali di video aku. Nama aku Ririn Esterina, NIM 1422008 dari 25 pada praktikum Sistem Informasi Lingkungan di jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Jakarta. Pada acara kali ini akan menggunakan aplikasi yang namanya QGIS, dan di aplikasi ini kita bakalan melakukan digitasi, tabling, labeling, hingga contouring. Nah, pertama-tama kita bakalan ngebuka aplikasi QGIS-nya. Di sini aku pakai yang versi 22. Kemudian kita ke plugins dan manage and install plugins. Kemudian kita akan mencentang DB Manager, Freehand Raster Georeferencer, Geometry Checker, GRASS GIS Provider, Meta Search Catalog Client, Offline Editing, Orville Toolbox Provider, Processing, kemudian ada Topology Checker. Nah, kemudian kalau misalnya di bagian sini itu belum ada, kita bisa tinggal di yang bagian semua itu, kita tinggal search apa yang kita mau, dan kita bisa pencet, dan kalau misalnya belum diinstal, tinggal diinstal aja di sini nanti. Nah, kalau misalnya dia udah keinstal, dia bakal muncul di sini, terus nanti langsung di-checklist aja. Kalau udah ke-checklist semuanya, langsung kita close. Kemudian kita akan ke bagian raster, kemudian kita ke georeferencer. Nah, di georeferencer ini kita bakalan add file JPG peta peta administrasi. Jadi langsung aja kita ini, terus kita open raster, kemudian kita tinggal cari petanya di file yang udah kita simpan. Kemudian setelah udah muncul, kita langsung digitasi aja. Kita bakalan nge-add point sama kayak di ArcGIS. Caranya adalah kita bakalan nandain di titik kiri atas sama titik bawah kanan, dan kita nandainnya di bagian yang ini GTM. Kalau ada merah-merah, kita langsung klik aja, terus kita tinggal masukin koordinatnya. Setelah kita udah nambahin koordinatnya, terus abis itu langsung aja kita bakalan ke transform setting ini yang icon warna kuning. Kemudian kita jangan lupa rubah transformation type-nya itu yang linear. Kemudian kita bakalan terus ini yang resampling methodnya itu uh, nearest neighbor. Terus kita bakalan kayak gini. Kemudian kita pilih yang sesuai sama itu kita. Karena punya aku tuh 47N, jadi aku pilih yang ini. Terus kita oke. Kemudian uh, yang bagian sini output rasternya itu kita simpan. Kemudian setelah kita udah okein, kita bakalan pencet yang ini, namanya start georeferencing. Nah, terus udah berhasil nih georeference successful. Kemudian kita silang aja. Kemudian kita bisa pilih yang discard. Terus udah muncul nih di sini petanya, dan juga udah muncul di sini keterangannya. Kemudian kita lanjut buat ngedigitasi lagi. Jadi kita bakalan nambahin kayak layer-layer buat batas administrasi, jalan, sungai, sama titik. Nah, caranya itu adalah kita bakalan ke layer. Habis itu kita create layer. Kemudian kita pilih yang new shape file layer. Terus habis itu file name-nya itu kita kasih pertama namanya adalah em, kita pilih dulu di mana kita mau nyimpan. Nah, ini kita pilih, terus kita save. Kemudian buat file encodingnya itu yang UTF yang 8. Kemudian buat geometry type-nya itu kita pilih yang polygon. Nah, terus buat yang ini CSR-nya itu CRS-nya itu kita pilih yang sesuai, pilih yang 47. Kemudian buat name-nya itu kita tulis keterangan. Terus abis itu ini teks data benar, terus kita bikin add to field list, terus langsung kita oke. Nah, nanti bakal muncul batas administrasi ini. Nah, hal ini dilakukan sampai 4 kali buat jalan juga, sungai, sama titik. Nah, bedanya itu nanti kalau misalnya di jalan itu tuh jalan sama sungai itu tuh nanti geometry type-nya itu bakalan line string. Nah, tapi kalau misalnya di titik dia point. Nah, sisanya itu caranya sama aja. Jadi aku bakal bikin dulu layer-layernya. Kemudian di sini udah ada layer-layernya, langsung lanjut kita bakalan klik kanan pada batas administrasi, terus kita toggle editing. Di sini kita bakalan bikin polygon. Nah, terus habis itu yang mau aku bikin polygon tuh 3 daerah ini, terus kita langsung ke ini add polygon. Nah, ketika dia kursornya udah berubah kayak gini, kita udah bisa langsung bikin aja, sama kayak waktu di ArcGIS.
Nah, setelah udah, kita bisa langsung klik kanan pada titiknya. Terus yang bagian ID-nya itu kita kasih 0 aja kayak gini, terus kita okein. Nah, ini kan udah warna coklat kayak gini nih. Terus kita bakalan kayak ganti warnanya. Kita klik kanan aja. Terus kita ke simbologi, terus kita klik yang simple fill. Nah, buat yang fill style-nya itu kita ganti jadi no brush. Habis itu stroke color-nya kita pilih yang warna itu cerah, di sini aku pakai warna merah. Habis itu langsung kita apply dan kita okein aja. Nah, jadinya dia bakalan kayak gini. Kita bisa kita eh, nah setelah udah kita tuh bakalan em, ngebagi poligon itu jadi 3 karena kan ada 3 daerah. Caranya itu kita bakalan ke bagian edit, terus ke bagian edit geometry, kemudian kita ke split feature. Nah, cara ngebaginya itu kalau di ArcGIS kan dia kayak dari batas garis luar sama garis luar. Kalau ini tuh dia dari luar garis ke luar garis. Jadi jangan sampai kena ke garis batas administrasi. Kalau nggak dia nggak bakal kebagi. Ini contohnya tuh kayak gini. Ini aku tarik, ngambil titiknya tuh dari luar yang kayak gini. Nah, terus tinggal aku bagi aja. Aku titikin. Nah, jadi udah langsung kebagi gini, tinggal lagi di luar. Kemudian bagi yang bagian sini. Nah, udah kebagi. Setelah udah kebagi, kita bisa ke bagian sini save lagi. Ya, sampai sini. Jangan lupa di save layar edit dan matiin toggle editingnya. Dan kita akan lanjut buat simbologi daerah-daerah ini tadi. Pertama kita bakalan klik kanan pada batas administrasi, terus kita ke open attribute table, dan nanti di sini bakalan ada tabel udahan. Terus langsung aja kita ke toggle editing. Nah, di keterangan ini nanti kita bakalan tulis apa ya, kayak pemukiman, pemukiman, terus ke bawah itu kita isi sama kebun, terus ke bawah lagi kita isi sama ladang. Kemudian setelah udah diisi, terus kita tinggal eh, save aja sama kita matiin toggle editingnya. Kemudian udah, terus kita langsung ke eh, klik kanan lagi, terus kita ke properties, kemudian kita ke bagian labels. Habis itu yang bagian sini itu kita ganti jadi single labels, terus habis itu yang value-nya ini keterangan benar, terus habis itu kita ke bagian teks, kita pilih yaitu Times New Roman, terus habis itu size-nya 12, kemudian kita ke buffer, terus kita tinggal ini draw text buffer, habis itu udah kita apply. Kemudian kita ke bagian simbologi ini, kita ganti dia jadi kategoris, kemudian kita value. Habis itu ke value-nya itu kita ganti keterangan, habis itu kita klik specify di bawahnya, terus udah muncul nih kebun ladang pemukiman. Kita bakalan ganti kayak waktu di ArcGIS itu, kita bakalan klik 2 kali. Nah, terus di sini karena kita harus nyampe sama RBI, kita nyambungin dulu file RBI-nya itu, kita ke file manager, terus kita ke ini bagian import export, kita klik nanti yang import, kemudian kita bakalan pilih filenya ini, terus kita tinggal cari aja file yang kita download, RBI itu, ini simbol RBI file, terus kita open aja. Nah, kemudian kita select all dan kita bisa import dan yes to all. Kemudian tinggal kita close, kita pakai yes, terus kita klik ulang ya yang kebun ini, terus tinggal kita cari aja seperti biasa itu kebun. Nah, dia ada nih OTT perkebunan. Oke, terus kita cari yang bagian ladang. Oke, terus nanti yang permukiman. Ini sosial nih, permukiman itu yang LT sosial budaya. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita apply aja. Terus kita oke. Nah, itu buat labeling sama simboling dari batas administrasi.
Oke, kemudian setelah kita tadi udah batas administrasi, kita lanjut buat ke yang bagian jalan. Itu kita langsung klik kanan, terus kita ke properties, terus kita langsung ke simbologi, terus kita pilih yang kategoris. Nah, habis itu value-nya jangan lupa dipilih yang keterangan, terus langsung classify. Kita klik 2 kali per simbolnya, terus habis itu kita pilih, sorry ini kan jalan arteri. Nah, tinggal kita klik, kita okein. Kemudian jalan kolektor, nanti kita carinya yang jalan kolektor. Ya, seperti ini. Kita okein, kita apply, okein. Oke, sudah muncul ya dia. Kemudian lanjut, kita bakalan ke yang bagian sungai. Langsung kita ke properties, terus kita ke simbol gender, terus jangan lupa ganti kategoris, value-nya pilih yang keterangan, terus kita ke classify. Nah, buat sungai, kita pilih yang sungai biasa kayak gini. Nah, okein. Nah, terus buat yang sungai musiman ini, kita pakai yang das blue. Nah, kemudian kita, itu harus nyesuaiin sama RBI. Nah, kalau di RBI itu yang sungai musimannya itu, eh kurangnya nih, 0,255, 255. Ini, terus kita okein. Terus kita pilih stroke width-nya itu 1. Nah, kayak gini aja. Oke, terus langsung kita apply, langsung kita oke. Nah, udah kayak gini. Terus habis itu buat titik sama caranya, properties juga kita kategoris, terus kita ke value, kita bikin marker tangan, terus habis itu kita classify langsung kita pilih kalau gereja ya gereja, kalau masjid masjid gitu. Kita apply aja, oke. Oke, dengan begini buat simbologinya udah selesai. Terus kita lanjut buat ke contouring. Kemudian kita bakalan lanjut buat contouring. Yang pertama itu kita bakalan ke bagian layer, terus kita ke add layer, terus kita ke add vector layer. Nah, kemudian kita tinggal pilih yang kontur yang kita udah bikin. Kita open, terus habis itu kita add, kita close. Nah, itu kayak gini nanti jadinya. Kemudian kita bakalan ngepotong kayak konturnya itu cuma bakal ada di bagian yang udah kita uh, bikin tadi. Caranya itu kita bakalan ke bagian ini vektor, terus kita ke geometri, processing tools, terus kita klik. Nah, ini tuh kontur input layer itu kontur release sedang. Kalau ini kita batas administrasi, terus buat klipnya itu kita save to file, kita simpan aja di yang mau kita simpan. Kita save. Terus jangan lupa centang open output file after running algorithm, terus tinggal kita run. Tinggal kita run. Nah, ini nanti udah ada clip contour di bagian sini, terus tinggal kita close saja. Nah, habis itu tinggal kita checklist yang contour awal ini. Nah, jadilah dia cuma ada contour di bagian yang udah kita tandain tadi. Kemudian lanjut kita bakalan klik kanan pada clip contour, terus kita bakalan ke open attribute table, kemudian kita bakalan aktifin si toggle editingnya, kemudian kita bakalan bikin new field, terus name-nya itu adalah Ika, terus buat type-nya itu kita bakalan yang full number integer, kemudian kita langsung okein aja. Terus abis itu kita bakalan select feature using an expression yang bagian sini. Terus kita bakalan ke bagian yang fields and value. Kita pilih yang elevation, kita klik 2 kali. Terus abis itu kita ke bagian operator, kita klik yang 2 kali yang bagian persen. Kemudian kita isi dari nilai si konturnya itu 4 kali. Jadi kalau misalnya aku 12,5 misalnya, berarti aku tulis 50 kayak gini. Nah, terus abis itu tinggal kita select feature. Nah, udah ke select kayak begini, langsung aja kita close. Setelah itu, setelah udah kepilih, nah nanti akan ada yang terpilih seperti ini sama ada yang enggak kayak gini. Nah, terus langsung aja kita ubah yang bagian ininya itu jadi IK, terus yang bagian sini itu kita ubah jadi 1. Nah, setelah itu baru kita update selected. Nah, setelah itu kita bakalan ini invert selection. Nah, nanti berubah seleksinya seperti ini. Terus habis itu kita bakalan ganti yang ini udah benar, yang ini kita ganti jadi 0. Terus kita update selected lagi. Nah, setelah udah kita langsung ini save edit dan matiin toggle editingnya. Nah, itu udah kita close. Kemudian kita lanjut untuk klik kanan, klik contour, terus kita ke properties, kemudian kita ke bagian labels. Nah, ini kita ganti jadi row based labeling, dan kita klik yang tanda plus ini. Terus description-nya itu kita tulis IK, terus kita pilih yang ini tadi. Kita bakal masukin rumus lagi, ini yang kayak fields and values, kita pilih yang IK. Terus pilih yang sama dengan, terus kita kasih 0, terus kita okein. Nah, kemudian kita scroll ke bawah nih buat value-nya itu udah bener, name. Kemudian kita buat text-nya itu diganti jadi Times New Roman dengan size-nya itu 12. Terus kita ke buffer, kita centang draw text buffer, habis itu kita ke placementnya itu kita ganti jadi curve, habis itu kita online, above line kita unchecklist, terus habis itu udah kita okein, kemudian tinggal kita apply. Nah, habis itu kita ke bagian simbologi, habis itu kita ganti dia jadi kategoris, kemudian value-nya itu kita ganti jadi IK, kemudian kita ke classify, terus kita tinggal ganti warnanya pakai warna orange seperti biasa, dan stroke white-nya itu kita
jadi ini kita okein. Kemudian yang satu juga kita pilih warna oranye. Kemudian ini kayak gini juga nggak apa-apa karena dia sedikit supaya nggak bisa okein, tinggal kita apply itu. Nanti dia hasilnya bakalan kayak gini. Ini ada angka-angkanya seperti ini. Nah, begitu. Jadi setelah udah selesai, kita tinggal simpan aja di tempat yang kita mau. Biar kita save. Jadi sekian tutorial buat penggunaan aplikasi QGIS ini untuk digitasi, tabling, labeling, dan sampai contouring. Semoga membantu, dan jika ada kesalahan kata maupun pengaplikasian, aku mohon maaf. Ya.